kembali pada praktikum zat reaksi pada kali ini. Hari ini saya akan menyampaikan demonstrasi pada praktikum kedua, yaitu suhu dan panas. Tujuannya adalah yaitu untuk mengukur suhu suatu zat, dan yang kedua untuk mengetahui hubungan antara suhu, kolom jenis, dan massa jenis suatu zat. Nah, jadi pada percobaan kali ini kita akan mengukur suhu air, yang mana antara suhu awal air dan suhu akhir airnya. Dan fokus di sini adalah kita ingin mengukur air hangat. Tapi pertama-tama kita harus mengukur terlebih dahulu suhu awal, yang mana suhu air pertama kali. Mudahnya, suhu ini akan mengikuti suhu ruangan, yaitu kira-kira 28 sampai 30 derajat Celcius. Keterbatasan pada video ini kita tidak bisa mengamati terus-menerus mengamati pergerakannya lebih rinci. Jadi bisa ditetapkan bahwa suhu awal air itu adalah 28 derajat Celcius. Nah, di sini saya sudah memanaskan air, dan kita akan melihat perubahan suhunya. Nah, di sini semoga terlihat bahwa suhu air hangat itu naik, dan dia sudah melewati dari angka 50 derajat Celcius. Artinya, keadaan antara suhu awal dan suhu air itu berbeda, di mana yang sebelum dipanaskan dan yang sudah dipanaskan. Maka untuk praktikum umumnya, untuk praktikum yang biasa, itu praktikan akan dituntut untuk mencatat suhu awal dan suhu akhir dari air ini. Yang kedua, ini adalah untuk mengukur suhu pada air es. Sistem atau prosedurnya sama saja, tapi yang diukur kali ini adalah air es. Kita harus mengetahui suhu awal air dan suhu akhir ketika dengan air es ini. Jadi sama saja. Jadi suhu awal air itu mengikuti suhu ruangan, yaitu 30 derajat Celcius. Lalu ketika dimasukkan ke dalam air es, maka sebenarnya di sini kita mestinya dapat mengamati perubahan suhunya, yang mana dia akan turun, dan dari pengamatan saya sebagai demonstrator ini sudah turun di bawah 10 derajat Celcius. Sekali lagi, ini dalam video praktikum ini pasti ada keterbatasan dalam mengamati suhunya, tapi pada dasarnya prosedur kurang lebih tetap sama. Jadi sebagai demonstrator, maka saya akan melihat bahwa suhu awal itu adalah 30 derajat Celcius, sedangkan suhu akhirnya itu 7 derajat Celcius. Jadi dari perpindahan dua ini suhunya turun. Oke, percobaan yang selanjutnya masih tentang suhu dan panas. Ini kita akan mengubah sedikit dari bahannya, yang mana kita akan mengukur suhu air dengan volume yang berbeda, yaitu 50 ml, 100 ml, dan 250 ml. Di sini kita akan mengetahui dan juga kita akan mengukur waktu dengan menggunakan stopwatch. Pertama, saya akan meletakkan air sebanyak 50 ml, dan kita ukur suhunya dari kisaran 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Maka kenaikannya itu praktikan harus mencatat berapa suhunya. Dan ini akan diulang, prosedurnya akan diulang sampai ketiga bahan itu
sudah diuji. Jadi setelah mencatat perubahan suhu pada air yang 50 mili, maka kita akan lanjutkan ke yang 100 mili dan 150 mili. Ini masih 30 derajat Celcius. Maka yang diperhatikan di sini adalah ketelitian mata praktikan dalam mengamati kenaikan suhu serta mencatat waktunya. Ya, kembali lagi pada kita sambung pada percobaan suhu dan panas ini. Maka setelah diukur dalam sekian waktu dari kisaran 30 sampai 50 derajat Celcius kisarannya, maka saya sebagai demonstrator langsung itu sudah mencatat waktunya. Jadi dari 30 sampai 40 derajat Celcius itu waktunya sekitar 16 detik. Sedangkan ketika suhu kisarannya ada 40 sampai 50 derajat Celcius itu tentunya waktunya akan lebih lama, yaitu sekitar 1 menit 16 detik. Nah, data-data itulah yang menjadi data yang harus kita kumpulkan dalam praktikum suhu dan panas ini. Nah, selanjutnya saya akan mengulangi prosedurnya pada air yang 100 mili. Dengan prosedur yang sama, saya juga akan mengukur suhu dari kisaran 30 sampai 50 derajat Celcius dan mencatat waktunya. Ya, kita lanjut lagi dengan bahan yang berbeda, yaitu air dengan 100 mili. Saya sebagai demonstrator langsung, saya sebagai pengamat langsung, maka sudah mengukur waktunya dari kenaikan suhu dari 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Maka waktunya itu dari 30 sampai 40 derajat Celcius itu kisarannya adalah 43 detik. Nah, ketika dari 40 sampai 50 derajat Celcius juga mengalami pertambahan waktu dari menjadi 1 menit 30 detik. Nah, data-data itulah yang akan dikumpulkan dalam praktikum ini. Nah, bahan yang terakhir yaitu adalah air dengan 250 mili dengan prosedur yang sama pula. Kembali lagi pada bahan terakhir, yaitu air dengan volume 150 mili. Nah, jadi setelah saya sebagai praktikan langsung telah mencatat suhunya, waktunya dari kisaran 30 sampai 50 derajat Celcius, maka didapat tambahan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dibandingkan volume yang lebih sedikit, 50 dan 100. Maka dari 30 sampai 40 derajat Celcius dia bisa naik itu dengan waktu 1 menit 20 detik, dan 40 sampai 50 derajat itu juga pertambahannya itu sampai 40 detik. Nah, dari sini, dari percobaan sederhana inilah kita bisa tahu pengaruh dari volume air terhadap kalor. Sebenarnya bahan praktikum ini juga akan menyinggung bahan-bahan tertentu. Misalnya pada praktikum ini adalah air. Nah, tugas kalian untuk mempelajari ini itu adalah mencari tahu bagaimana pengaruhnya jika dengan bahan yang berbeda, misalnya minyak goreng. Nah, cari tahulah mengenai kalor, massa jenis, dan kalori jenis dari bahan yang saya praktekkan ini dengan bahan lain, misalnya minyak. Nah, untuk memahami dan memperdalam kalian terkait dengan suhu dan panas ini dengan besaran-besarannya pula, maka kalian bisa manfaatkan internet dan buku untuk mempelajari ini. Sekian yang bisa saya praktekkan atau demonstrasikan secara sederhana ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.